Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menyambung pembicaraan atau demo lewat Zoom kemarin yang mungkin videonya terlalu besar atau seperti apa atau mungkin kurang jelas. Seperti yang saya janjikan bahwa saya akan mengupload video ini lewat YouTube, semampunya akan saya jelaskan. Jadi seperti ini langsung saja teman-teman, tampilan untuk file UBT yang kita punyai dashboardnya seperti ini. Setelah terinstall di komputer masing-masing, tampilan dashboardnya adalah seperti ini. Untuk tentang cara installnya nanti itu bukan bagian saya, nanti ada Mas IT-nya yang untuk menginstalkan di komputer masing-masing. Saya hanya akan menjelaskan tentang cara kerja, cara pengaplikasian, cara membagikan kepada anak dan sebagainya. Baik, kita mulai sekarang. Untuk tampilan yang pertama, ini adalah dashboardnya sederhana, jadi hanya gambar avatar saja, nggak bisa kita ganti. Di bawahnya ada dashboard home, sama seperti dashboard misalnya jenengan punya aplikasi penjualan toko dan sebagainya, itu sama seperti ini. Di sini ada ada dua bagian. Yang pertama manajemen data, lalu yang kedua adalah admin. Kita jelaskan satu-satu. Kelas. Yang pertama kelas. Kelas ini adalah ada yang namanya daftar kelas, ada yang namanya tambah kelas. Meskipun ini tampilannya ada di paling atas, tapi kita jelaskan nanti. Terus yang bawahnya siswa. Siswa pun ada dua. Yang pertama daftar siswa sama tambah siswa. Yang namanya daftar siswa adalah siswa yang sudah kita input. Contohnya di aplikasi saya ini yang terinput ada 328. Semisal kita ingin menambahkan jumlah siswa atau siswa baru, atau anggap saja siswa ini masih 0. Berarti yang kita klik adalah tambah siswa. Tambah siswa, pilih kelas. Pilih kelas ini wajib. Dia nanti pembagian kelasnya di kelas mana. Misal seperti ini. Tes nanti ada gelombang 2, ada 2 gelombang kan. Yang pertama misalnya gelombang 1, siswanya siapa saja. Lalu yang gelombang 2 siapa saja. Atau tidak kita bagi seperti itu. Kalau saya punyai adalah kelas, mereka tergabung dalam kelas tes UBT 2023. Nah, berarti wajib ini kita isi. Lalu nama lengkap, misalnya nama lengkap LPK Oasis. Ini berarti nama lengkap seseorang. Terus tanggal lahirnya, kalau untuk yang paling bagus pakai tanggal lahir masing-masing. Tapi kalau memang untuk mempercepat proses, sudah kita ini acak, dan ini tidak mempengaruhi apa-apa tentang tanggal lahir. Semisal tanggal lahirnya inilah semisal. Lalu nomor HP plus 62 ini nanti yang kita pakai untuk akses masuk teman-teman. Jadi siswa nanti di saat login itu akan menggunakan nomor HP masing-masing untuk ID-nya. Lalu untuk passwordnya adalah menggunakan 5 digit terakhir dari nomor HP-nya. Itu untuk ID dan password default, tapi nanti bisa diganti sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke, semisal nomornya adalah ini. Dah, kalau sudah seperti ini, berarti kita simpan. Ya, berarti nama tadi ada di antara di sini. Kalau ingin merubah, berarti tinggal edit atau tinggal menghapus dan sebagainya. Itu adalah dia tampil di daftar siswa. Itu tadi tentang tambah siswa seperti itu. Baik, sekarang untuk bawahnya. Setelah tampilan siswa, di sini ada halaman yang namanya soal. Soal pun sama. Yang pertama ada daftar soal, ada tambah soal. Daftar soal adalah soal yang sudah kita punyai. Seperti contoh misalnya, punya saya. Daftar soalnya di sini show-nya tampilannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ini ada sampai halaman 233. Berarti intinya soal saya sudah ada soal 1 sampai soal nomor ini. Ini meliputi reading sama listening. Oke. Untuk daftar soal seperti itu. Sekarang, jika kita ingin menambahkan soal, caranya seperti apa? Ini berarti aplikasi ini masih kosong. Kita mempunyai aplikasi ini masih kosong, memang kita harus mengisi masing-masing, termasuk mengisi siswa, termasuk mengisi soal. Terus nanti akan ada kemudahan tentang mengisi soal yang saya jelaskan berikutnya. Saya jelaskan ini dulu, tambah soal. Berarti tambah soal.
soal nanti ada dua kategori. Yang pertama reading, yang kedua listening. Semisal kita mau membuat soal dengan nomor seri, yang nanti kita bikin soal ini dalam satu paket soal. Yang saya maksud paket soal adalah 20 reading, 20 listening. Berarti kita harus memberi nomor seri yang kira-kira memudahkan kita untuk menggabungkan soal tadi. Contohnya misalnya, ini misalnya kita kasih contoh percobaan. Yang untuk reading adalah R. Per artinya percobaan, R adalah reading. Seperti itu ya. Per terus R. Terus karena ini nomor 1, berarti kita kasih 01. Soal ini adalah soal reading. Soal reading. Terus soalnya berarti kita bisa kopas dari PDF, bisa kita menulis sendiri. Semisal ini adalah kopas. Kita mengopas dari PDF misalnya. Oke, baik. Berarti dari kopas kita cari PDF-nya coba untuk opsinya tadi. Misalnya soalnya adalah itu, terus pilihannya adalah ini. Berarti misalnya pilihannya ini, kita masukkan ke pilihannya. Semisal seperti ini. Terus yang kedua udah untuk memudahkan kita anggap sama saja ya. Berarti kan hanya cara kerja saja. Misalnya seperti ini untuk isi pilihannya. Lalu di saat kita input ini, kita harus menentukan kuncinya yang mana. Misalnya contohnya kuncinya 2, kita klik nomor 2. Lalu kan ada soal. Ini soal misalnya gambar ini gambar apa. Terus ini di sini disediakan ada dua kolom yang sebetulnya sama semua kolomnya. Di sini ada media, lalu konten, lalu tambah media, sama saja. Sekarang yang untuk media, semisal soal itu ada soal tag tadi, selain soal tag ada gambar, berarti kita tinggal cari gambar yang kita kehendaki. Misalnya gambar yang kita cari adalah ini. Memang sebelumnya kita harus sudah menyiapkan, semisal kita punya soal yang versi PDF, harus sudah kita siapkan itu untuk kita potong-potong atau kita edit sedemikian rupa lah. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya gambar untuk ini udah kita siapkan soal nomor 1, 2, 1, 2, 10, 11, 12, 24 yang memang di dalam soal nanti itu ada gambar. Ya, berarti kita ambil contoh 1 terus kita open. Nah, gambar ini berarti sudah masuk di sini. Yakin nggak? Coba misalnya kalau nggak yakin kita preview coba. Gambarnya sudah ada, kita tutup. Ya, kita tutup. Kalau udah, berarti soal nomor 1 selesai. Kan hanya ini saja. Soal nomor 1 selesai, ada petunjuknya, ada gambarnya, terus ada pilihannya, udah ada kuncinya. Lalu kita simpan. Oke, berarti soal tadi udah tersimpan. Data soal per R01 berhasil disimpan. Berarti kita akan membuat satu paket soal tadi yang terdiri dari per 01 sampai per 020 yang itu adalah reading. Lalu kita akan membuat yang listening. Anggap saja ini tadi percobaan 1 kali dan seterusnya hanya seperti itu saja sampai soal nomor 20. Karena reading hanya seperti itu saja. Sekarang kita akan menambahkan soal untuk listeningnya, coba soal listening. Berarti kita tambah soal. Nama soal tadi berarti per, menunjukkan ini percobaan. Lalu kita kan menuju listening. Listening diawali dari nomor 21, berarti 21. Kategorinya berarti kita ganti. Kategorinya adalah listening. Sekarang untuk perintahnya, kita kopas dari yang tadi. Kita kopas dari soal kita tadi. Coba kita ambil betul-betul dari soal ini. Kita cari nomor 21. Soal 21 berarti petunjuknya adalah ini. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Lalu pilihannya, di sini pilihannya untuk soal nomor 21, pilihannya ada tulisan seperti ini, terus nanti ada suaranya. Berarti ya, untuk opsi sebaiknya kita nggak usah menampilkan angka 1, 2, 3, 4. Berarti cukup kita copy yang untuk tag-nya saja. Karena apa? Karena soal ini nanti bisa dibikin acak dan tidak. Di saat itu dikasih nomor, nanti akan jadi kacau balau di saat itu di saat kita kasih nomor,
di saat nanti kita memilih opsi yang acak, itu nanti akan kacau balau. Jadi kita biarkan seperti itu. Contohnya ini tadi pilihan nomor 1. Lalu nomor 2 anggap saja beda. Ya seperti ini. Jawabannya misalnya ini. Sekarang ini tadi petunjuknya, dengarkan baik-baik. Lalu yang ini kan ada yang tadi gambar, terus ada suara. Berarti kita ambil suaranya. Kita ambil file suaranya. Kita cari filenya. Sama halnya dengan untuk suara, kita harus sudah merubah seperti betul-betul format yang untuk UBT. Jadi memang kita harus telaten untuk edit satu persatu. Contohnya ini. Yang saya punyai berarti sudah saya edit 21, 22, 23. Nanti kita tunjukkan bedanya nomor 21 dengan nomor 24 seperti apa. Kita ambil contoh nomor 21 dulu. Kita klik. Ya, berarti suara ini udah masuk ke sini. Yakin nggak? Kalau belum yakin, coba kita preview. 사람이 적습니다. 사람이 적습니다. Oke, berarti sudah masuk. Ini sudah, berarti per 21 tadi listening, suara, sudah semua, pilihannya sudah, lalu kita simpan. Kita simpan. Berarti per listening 21 berhasil disimpan. Kita ingin menambahkan satu listening lagi, coba. Tambah soal. Berarti kita ingin menambahkan nomor 24 gitu misalnya. Berarti per listening 24. Kita cari ini adalah listening. Lalu 24 soalnya seperti apa? 24 soalnya seperti ini. Ya, soalnya seperti ini. Berarti ini kita copy. Kita copy. Lalu kita masukkan ke sini. Lalu ada gambar, ada suara. Berarti di soal tadi ada gambar, ada suara. Terserah kita mau pilih yang mana dulu. Kita ambil suaranya dulu semisal. Oke, suaranya berarti soal nomor 24. Ini pertanyaan. Saya kasih nama 24.0 adalah pertanyaan. 24.1 adalah pilihan nomor 1. 24.2 adalah pilihan nomor 2. 24.3 adalah pilihan nomor 3. Berarti kita ambil yang ini dulu. Ini. Berarti sudah masuk di sini. Kita dengarkan. 이 사람은 지금 어떤 것 같아요? 이 사람은 지금 어떤 것 같아요? Oke, berarti itu pilihannya. Sekarang untuk pilihan nomor 1 itu kan suara juga. Berarti kita pilih suara. Oh sorry. Untuk soalnya tadi suara, terus ada lagi tadi dia berupa gambar. Kita cari bawahnya. Berarti kita cari yang gambar. Kita cari filenya. Gambar, berarti soal tadi adalah gambar nomor 24 yang kita cari. Berarti ini, klik. Kita preview. Oke, gambar sudah masuk. Terus sekarang untuk pilihannya. Pilihannya tadi bukan berupa teks, bukan berupa gambar. Berarti berupa suara. Berarti sama, ini kita ambil suara, terus cari filenya. Filenya tadi adalah soal 24, kita cari di sini. 24 yang 1 berarti. Oke, coba kita preview. 건강한 것 같아요. 건강한 것 같아요. Oke, seperti itu. Lalu yang kedua, sama, suara. Kita cari 24 yang kedua. Oke, lalu berikutnya suara 24 yang ketiga. Lalu suara 24 yang keempat. Ya. Ini jika kita putar, semuanya akan coba kita kasih contoh untuk suara yang ini. Yang nomor 2. 배고픈 것 같아요. 배고픈 것 같아요. Oke, seperti itu. Ya. Terus dan seterusnya, terus misalnya ini kita kasih jawaban ini. Klik. Dah. Dah, berarti soal ini selesai, kita simpan. Baik. Dah, berarti itu dia masuk dalam daftar soal. Semisal kita ingin membuat grup soal. Yang namanya grup soal itu adalah satu paket soal. Dan nanti yang bisa kita ujikan ke anak-anak itu memang sudah yang masuk dalam grup soal.
Grup soal kita klik coba. Saya mempunyai daftar grup soal. Daftar grup soal berarti set 1 ini berisi 20 listening, 20 reading. 20 listening, 20 reading. Seperti itu. Sebentar. Untuk tadi cara dari mana dulu ya? Oke, kita grup soal dulu. Misalnya kita ingin menambahkan grup soal. Soal yang tadi ingin kita tambahkan semisal. Kita bikin nama grup soalnya adalah percobaan. Ya, percobaan. Berarti ini harus lengkap antara reading sama listening. Sekarang yang kita masukkan tadi coba. Percobaan tadi. Di sini harus reading. Lalu ada lagi cuma 1 tadi ya. Tapi ini kita kan harus 20 nanti, tinggal melanjutkan saja. Lalu listeningnya, kita cari juga ini, terus masih ada lagi tadi ini. Udah selesai. Kalau sudah selesai berarti kita punya grup soal yang namanya percobaan. Sudah. Kalau sudah berarti kita simpan. Klik ya. Berarti kita udah punya grup soal percobaan. Loh, soalnya kok cuma 1 sama 1, Pak. Berarti kita edit. Ya, kita edit seperti itu. Oke. Ini adalah tentang soal. Sekarang seperti ini. Aplikasi yang kita beli adalah masih kosong. Harus memasukkan tadi satu persatu yang sebelumnya kita harus ngedit dulu untuk gambarnya. Yang lebih rumit lagi nanti untuk ngedit voice-nya seperti itu. Di sini akan ada menu yang sangat memudahkan yaitu import. Di saat kita nanti klik import, itu nanti akan ada file yang jika kita klik itu nanti akan masuk secara otomatis. Sebentar, terus untuk importnya formatnya seperti apa, Pak? Import adalah hasil dari ekspor aplikasi yang sama. Tak kasih contoh, misalnya grup ini, kita edit. Oke, soal ini kita ekspor. Misalnya kita ekspor, kita klik gitu ya, kita klik, dia nanti udah akan jadi seperti ini. Coba kita open folder. Nah, dia sudah jadi seperti ini. Nah, ini nanti yang kita klik untuk import. Misalnya ada kita 5 LPK gitu ya, 5 LPK, terus misalnya mau patungan lah, bikin 5 soal. Dan nanti langsung bisa kita ekspor, bisa import, itu langsung masuk sendiri. Ya, kira-kira seperti itu tentang grup soal. Oke. Terus sekarang kita coba kita skip dulu untuk yang ini, kita ke bawahnya dulu coba. Ini tadi mengimport, mungkin di antara teman-teman ada yang nggak kurang serk lah dengan soal yang mungkin dibeli dengan paket plus 20 soal ini mungkin kurang puas. Oh, soalnya terlalu jelek, soalnya terlalu mudah tapi jawabannya sulit dan sebagainya seperti itu misalnya. Berarti sementara jenengan sebagai owner tidak mengerti bahasa Korea atau enggak levelnya lah kalau untuk urusan input soal dan sebagainya. Di sini ada list admin. List admin bisa menambahkan admin sampai 4 kalau nggak salah. Berarti coba kalau saya sudah punya admin. Admin yang pertama ada super user. Super user ini adalah untuk untuk servernya. Jadi kekuatannya dia full untuk berhak untuk ganti password dan sebagainya. Tapi punya admin nanti kasih nama sendiri-sendiri, misalnya admin 2, admin 3, admin 4. Misalnya Mbak Danti, Mbak Siti, Mas Anang. Ini nanti bisa mengerjakan tadi hanya cukup dengan membagikan yang untuk yang 192 itu loh. Nanti yang saya jelaskan berikutnya, ya. Jadi seperti itu kira-kira. Lalu di sini nanti biar keren itu akan ada logo dari LPK masing-masing yang ini nanti tampil di saat anak-anak mengerjakan tes. Ya, jadi ini lumayan keren untuk promosi. Ya, seperti itu kira-kira penjelasan tentang soal ini, tentang soal atau tentang tampilan dashboard ini. Baik, sekarang dilanjutkan untuk babak berikutnya. Kalau tadi adalah babak yang ada di tampilan server dan cara penggunaan untuk servernya.
Sekarang coba kita misalnya ingin membagikan soal ini ke siswa, cara kerjanya seperti apa. Yang pertama kita harus bikin kelas dulu yang tadi udah jadi. Kelas sudah jadi, siswa sudah jadi, terus soal sudah jadi, grup soal juga sudah jadi. Berarti kita akan membagikan ujian namanya, ujian. Oke? Ujian berarti jika memang kita udah punya yang namanya daftar ujian. Anggap saja ini belum. Atau biarkan masih. Daftar ujian ini didapat dari mana? Daftar ujian didapat dari di saat kita menambahkan ujian. Saya kasih contoh. Tambah ujian. Misalnya kita mau melakukan ujian untuk besok untuk anak-anak. Untuk besok. Berarti nama ujiannya adalah ujian besok. Ya, seperti itu. Tanggalnya besok berarti tanggal 11. Soal itu bisa dibagikan sampai tanggal 12, misalnya siswanya 3.670 gitu misalnya ya. Berarti kan nggak cukup kalau 1 hari, berarti sampai 2 hari. Berarti klik 11 sama 12. Ya, kita terapkan sekarang. Kita terapkan. Oke, terus untuk nilai ini kita defaultnya adalah 80, dikerjakan dalam waktu 60 menit. Ini bisa dikurangi, bisa ditambah. Ya, berarti udah defaultnya adalah 80. Terus durasinya adalah 60 menit. Lalu pilih grup soal. Grup soal adalah soal yang kita punyai tadi. Grup soal kita misalnya, percobaan adalah grup soal yang kita bikin di awal tadi. Sekarang misalnya untuk yang komplit inilah. Set 1. Ini saya punya grup soal namanya set 1. Sekarang siapa saja yang bisa mengikuti tes ini, kalau memang tadi kita punya kelas, misalnya ada 4 kelas, satu kelas berisi 40 orang, berarti kita bikin kelas seperti itulah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Sementara kita kelasnya kan hanya 1, berarti tes UBT 2023. Lalu acak, soalnya acak, jawabannya acak atau tidak. Semisal dibikin tidak sajalah. Kalau acak berarti nanti tab 1, tab 2 dan sebagainya, siswa 1, siswa 2, siswa 3 dan seterusnya semuanya akan diajak. Itu bagus untuk biar tidak saling menyontek, kira-kira seperti itu. Tapi oke, misalnya kita bikin tidak acak. Ini juga tidak acak. Dah, berarti nama ujiannya adalah ujian besok yang kita ujikan tanggal 11, ini nanti salah, nggak bisa untuk hari ini kalau tanggal 11. Berarti tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 gitu misalnya. Sampai tanggal 10, 11, 12. 10, 11, 12. Oh, 10 sampai 11 gitu aja. Coba kita terapkan. Kita terapkan seperti itu. Ya, berarti kita simpan. Kita sudah punya bahan untuk diuji ke anak-anak. Kita simpan. Oke, berarti ada yang pertama saya punya uji coba, yang kedua ujian besok. Yang kita pakai adalah akan ujian besok. Sekarang, kalau sudah seperti itu, berarti anak-anak disuruh mengerjakan. Cara mengerjakannya seperti apa? Cara mengerjakannya berarti di HP anak masing-masing atau di tab yang kita bagikan ini. Apa ini namanya? Saya buta tentang hal-hal seperti ini. Bentar. Nah, ini apa IP address lah. IP address nanti didapatkan, nanti ada tutorialnya tentang ini. Berarti ini adalah 192.168. Kita membuka jendela baru. Ini bisa dibuka di HP, baik itu Android atau iPhone atau komputer bisa. Jadi ini nanti bisa pakai mouse, bisa pakai layar sentuh. Berarti piro menglali aku. Bentar. Yang mana tadi? 192.168 192.168 piro mau 168.0.214.0. Nah, ini berarti sudah. Lalu kita enter. Nah, nanti HP anak-anak atau misalnya dia pakai tab atau apa, itu akan masuk seperti ini. Ya, akan masuk seperti ini. Terus dia masuk sesuai dengan nomor HP yang kita input kemarin, yang kita input tadi. Berarti kita cari di sini karena kita akan mencari siswa yang akan ujian. Berarti kita cari di sini. Semisal adalah ini yang akan ujian. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Paste.
Lalu untuk sandinya ini adalah 5 digit terakhir 242 532 4253. Lalu kita masuk. Oke, tampilannya seperti ini berarti dia Abdul Ghani. Anda masih menggunakan kata sandi default, rubah kalau memang ingin merubah. Lalu sekarang dia tes itu yang dites yang mana? Semisal tadi kita hanya punya satu harusnya. Yang kita tadi yang kita masukkan kan adalah ujian besok. Berarti ini yang kita pakai. Ujian besok. Klik. Sudah, terus langsung ujian besok 60 menit. Mengerjakan. Langsung dikerjakan. Kita tutup. Tampilannya seperti ini. Tampilan ini itu sesuai dengan perangkat yang kita gunakan. Nah, memang perangkatnya kecil, nggak bisa tampil seperti ini. Tapi kira-kira ini udah mewakili ini. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu kita mulai mengerjakan. Kita bebas bisa mengerjakan soal reading dulu, bisa mengerjakan soal listening dulu. Di sini waktunya udah berjalan, semisal kita ingin menjawab soal nomor 7. Jadi soal nomor 7 kita klik, terus coba kita lihat total question. Di sini ada total question, berarti semua soal. Lalu di sini ada reading 20, di sini ada yang sudah terjawab, ini yang belum terjawab. Kita ke soal 4 misalnya. Ini. Lalu kita ke total question, terus ini total question. Oke, itu untuk readingnya. Readingnya seperti itu. Coba kita, aku kok nggak keren kalau reading tok. Misalnya saya pengen ketantangan lah ke listening misalnya. Berarti kita ke nomor 26 coba. Kita coba nomor 26. Ini yang membedakan dengan UBT dengan CBT. Ya, ini berarti tampilan speakernya warna biru. Berarti kita klik. 여기는 어디입니까? 여기는 어디입니까? Ini dia terulang langsung 2 kali. Terus kita tidak bisa ngeklik ini lagi di saat ini sudah berubah warna. Artinya sudah di setel. Diputar maksudku. 농장입니다. 양계장입니다. 외양간입니다. 과수원입니다. Oke, semisal kita menjawab nomor 4. Bisa dijawab dipindah-pindah tapi tidak bisa didengarkan ulang. Berarti yang sudah dijawab adalah 26. Sekarang coba kita dengarkan yang nomor 30. Coba nomor 30. Jadi kalau untuk CBT dan UBT yang ini kan dibacakan. Kalau ini tidak. 반바지를 입었네요. 일할 때는 작업복을 입어야 안전해요. 반바지를 입었네요. 일할 때는 작업복을 입어야 안전해요. Berarti ini kita tidak dibacakan. Kalau dulu kan gini, dasi resepsio dan sebagainya. Berarti seperti ini. Nah, anggap saja kita sudah menjawab banyak, sudah jawab. Kalau sudah selesai, berarti anak-anak tinggal submit. Submit, ya. Kita submit, terus kita lihat coba. Kita lihat di di ujian kita, berarti di ujian. Daftar ujian. Tadi kan ujian besok yang kita lihat. Ujian besok tadi ada Abdul Ghani. Pesertanya banyak sebetulnya tadi karena kan kita di kelas keseluruhan siswa tak gabungkan jadi satu kelas. Jadi dia nilainya cuma gagal berarti nilainya cuma 5. Kelemahannya di sini kita tidak tahu salahnya di mana tidak tahu. Tapi saya kira itu nggak begitu penting lah. Yang penting adalah untuk cara mengerjakannya ini. Ya, cara mengerjakan seperti ini sudah kemiripannya mendekati 100% lah untuk UBT yang sebetulnya. Ya. Begitu kira-kira teman-teman penjelasan dari saya untuk menjelaskan dashboard ini. Sekiranya nanti ada pertanyaan mungkin bisa kita lewat grup WA aja ya. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.